Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga sehat dan tetap semangat ya. Hari ini materi kita di Ekskul Komputer SMP Negeri 62 Surabaya akan bicara tentang cybercrime. Oke, apa itu cybercrime? Sebelum saya bahas tentang apa itu cybercrime atau kejahatan digital, saya akan menampilkan dulu tentang dua dokumen yang menjadi dasar hukum bagi kejahatan di bidang elektronik. Dasar hukum ini disebut dengan UU ITE biasanya ya. Jadi terkenal sekali UU ITE begitu. Nah, sebenarnya UU ITE itu singkatan apa sih? UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat ITE. Nah, sebenarnya UU ini terdiri dari dua dokumen. Dokumen pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, kemudian ini sudah junto ya atau sudah diperbarui beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, kalau kita bicara UU ITE, maka kita bicara tentang dua dokumen ini karena ada beberapa penambahan terhadap atau perubahan terhadap dokumen yang lama dengan dokumen yang baru. Nah, apa saja isi dari UU ITE? Yang pertama yang mau saya bahas adalah jenis kejahatan cyber di kelompok pertama. Pada kelompok ini, UU ITE memberikan list atau daftar jenis kejahatan yang terdiri dari 7 jenis kejahatan dimulai dari pasal 30 sampai pasal 35. Kejahatan yang pertama disebut dengan hacking atau peretasan. Kemudian ada juga intersepsi ilegal, ada juga defacing atau mengotori laman muka atau website dari sebuah organisasi atau mungkin sebuah lembaga gitu ya, dan niatnya adalah untuk mempermalukan. Nah, kemudian ada juga tentang pencurian elektronik di pasal 32 ayat 2-nya. Kemudian ada juga interference, dan di pasal 34 ada memfasilitasi tindak pidana terlarang, dan yang terakhir pada jenis kejahatan cyber kelompok pertama ini adalah pencurian identitas. Hari ini kita akan fokus pada jenis-jenis dari pencurian identitas. Tetapi sebelumnya saya next dulu. Nah, kita bicara kalau ada kelompok pertama berarti kan ada kelompok kedua. Kelompok kedua menurut UU ITE adalah konten ilegal yang menggunakan internet, komputer, dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Di dalam UU ITE ada 7 jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang mentargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan ini terkait dengan publikasi dan distribusi konten ilegal. Nah, bedanya apa sih kelompok pertama yang tadi di slide sebelumnya dengan kelompok kedua di slide setelah ini? Jadi di kelompok kedua ini memang sebenarnya dianggap sebagai kejahatan lama. Jadi kejahatan yang kelompok kedua ini sudah ada sebelum-sebelumnya. Beda dengan yang di kelompok pertama tadi, saya back ya. Kalau hacking ini baru ada ketika ada dunia IT. Sebelumnya ya nggak ada dunia peretasan. Apa yang diretas kalau belum ada IT, kan begitu. Tetapi pada kelompok kedua sebenarnya jenis kejahatannya itu kejahatan lama tetapi dengan menggunakan bantuan TI. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis konten ilegal pada kelompok kedua menurut UU ITE. Di antaranya, kan tadi sudah dibilang ada 7 ya. Yang pertama yaitu pornografi. Pornografi ini dengan atau tidak ada internet kan sudah ada sebenarnya. Di zaman dulu pornografi sudah ada. Tanpa bantuan kamera, tanpa bantuan video, orang pornografi itu dari dulu sudah ada gitu ya. Dan itu juga sudah masuk ke dalam jenis kejahatan. Tetapi dengan adanya bantuan teknologi informasi, maka jenis konten ini masuk
diatur ke dalam UU ITE dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian judi itu juga sudah lama ada, tetapi di sini judi yang diatur di dalam UU ITE adalah judi yang menggunakan bantuan internet atau mungkin bantuan handphone mungkin ya apapun lah bentuknya, entah itu dalam bentuk aplikasi, entah itu dalam bentuk link-link hanya untuk menyebarkan broadcast WA dan sebagainya, apapun jenisnya, asal itu didukung dengan bantuan internet, maka dia tercover dalam jenis kejahatan di pasal 27 ayat 2. Kemudian ada lagi fitnah, ada pemerasan, kemudian ada tipuan yang membahayakan konsumen, kemudian ada ujaran kebencian. Nah, ini yang paling banyak kena mungkin ya, ketika kita hate speech gitu ya, itu kena di pasal 28 ayat 2. Dan yang terakhir, jenis konten ilegal menurut UU ITE di sini adalah ancaman kekerasan terhadap orang lain. Nah, ancaman kekerasan ini dulu sudah ada, tetapi dengan adanya internet, ancaman kekerasan ini dapat dibuktikan dengan misalnya WA yang dikirimkan atau video yang dikirimkan dan sebagainya. Dan itu semua bisa kita masukkan ke ranah hukum. Oke. Nah, hari ini saya akan fokus pada pasal 35 UU ITE. Jadi tentang pencurian identitas. Jadi di kelompok pertama ya. Jadi ini jenis kejahatan di kelompok pertama yang ini memang baru ada setelah adanya dunia digital. Nah, bunyi dari pasal 35 adalah begini. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik. Jadi ada sebuah pencurian identitas yang itu juga diatur di dalam undang-undang dan itu pelanggaran pidana. Oke, kalau kita bicara jenis-jenisnya sebenarnya ada 6 ya, ada banyak sekali modus yang dilakukan dalam rangka pencurian identitas ini. Yang pertama adalah phishing. Phishing ini sebenarnya plesetan dari phishing ya, memancing. Jadi ini caranya dia memancing orang agar mengisikan data dengan sukarela gitu ya. Jadi tanpa sengaja, tanpa sadar orang terjebak di dalam modus phishing ini. Kemudian ada juga hacking, ada snooping, ada sniffing, ada spoofing, ada palming. Wah, banyak ya. Oke, kita bahas satu-satu apa definisinya. Phishing, definisinya adalah kegiatan memancing pemakai komputer agar mau memberikan informasi diri. Di antaranya username, password, atau mungkin kalau yang nanti akan kita bahas kasusnya dalam video ini adalah NIK ya. NIK, nomor handphone, kemudian nomor alamat email gitu ya. Jadi alamat email, kemudian password, nomor handphone, NIK itu dipakai oleh mereka untuk apa ya? Untuk melakukan tindak kejahatan apapun itu. Nah, kemudian ada hacking. Ini sering denger ya kalau hacker gitu ya. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek-ngoprek komputer. Jadi dia menghack gitu ya, meretas gitu ya. Jadi sebenarnya hacker ini ada dua sih. Kalau di dunia IT itu dikenalnya ada yang hacker baik, yang itu dikategorikan dalam frasa cracker gitu ya. Jadi dia nge-crack tapi sebenarnya dia nggak melakukan kejahatan. Ada yang mengatakan, tetapi intinya itu sebenarnya menerobos program milik orang lain tuh nggak boleh gitu. Sama kayak kita datang ke rumah orang tanpa izin masuk, walaupun kita nggak mencuri loh ya. Kan saya cuma masuk, Bu, cuma pengen lihat rumahnya kayak gimana. Tetap aja itu namanya masuk tanpa izin dan itu masuk dalam tindak kejahatan. Itu namanya hacking. Kalau snooping ini adalah pemantauan elektronik terhadap jaringan digital. Intinya juga sama untuk mengetahui password atau data lainnya. Nah, misalnya ada dua jenis atau teknik snooping. Yang pertama yaitu shoulder surfing. Jadi melakukan pengamatan langsung terhadap display monitor. Nah, ini banyak caranya ya, bisa dengan ya kan ada aplikasi-aplikasi tertentu untuk merekam display monitor. Bisa juga dengan memasang kamera gitu kan untuk mengamati langsung. Intinya untuk mengamati display monitor.
atau bisa juga untuk pengamatan elektronik terhadap jaringan. Ini disebut dengan digital sniffing. Jadi jaringannya yang diamati. Kan kita tahu kalau pakai internet, data itu dikirimkan lewat jaringan ya. Jaringan itu kemudian oleh mereka kemudian diretas, kemudian diambil datanya, dan data itulah yang kemudian mereka gunakan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Nah, kemudian berikutnya selain snooping yaitu sniffing, yang tadi penyadapan ya. Jadi penyadapan ini secara khusus dia memang melakukan penyadapan terhadap lalu lintas. Kalau dulu penyadapan tuh telepon, ya. Sekarang sebenarnya sama. Jaringan data itu juga disadap, bisa. Apalagi kalau kita menggunakan wifi yang gratisan, yang kita juga tidak mengamankan perangkat kita dari penyadapan tersebut. Nah, yang kelima yaitu spoofing. Spoofing yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer. Nah, ini jadi mereka pura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu farming. Farming ini pelesetan dari farming ya, dari bertani. Jadi ini salah satu contohnya ini dengan menggunakan situs yang mirip. Dulu pernah kena banyak nih yang klik BCA, itu kliknya itu kan KLIK. Oleh orangnya dia menggunakan diganti menjadi KILK. Cuman diganti satu huruf saja dan kemudian orang akan terjebak ke alamat yang salah. Sehingga dia dapat data yang banyak banget dan itu semua disalahgunakan oleh dia. Jadi orang merasa login padahal sebenarnya itu login ke alamat situs yang salah. Dan username password yang dipakai oleh login oleh usernya itu dipakai oleh penjahatnya untuk login yang sesungguhnya sehingga menguras uang yang ada di dalam rekening. Nah, itu adalah jenis-jenis atau modus-modus pencurian identitas yang ada di dunia cyber. Nah, inti dari materi saya pada hari ini adalah bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi secara mandiri kita harus mengetahui ilmu-ilmu itu untuk melindungi diri kita dari jenis-jenis kejahatan. Jangan sampai data kita masukkan dengan sukarela, yang tadi phishing itu ya, dengan sukarela kita sendiri yang ngetik. Ternyata itu datanya dipakai untuk kejahatan. Nah, kita juga bisa melakukan perlindungan dengan kepedulian kita sehingga itu bisa melindungi orang lain. Gimana caranya? Oke, yang tadi ya, untuk diri sendiri. Gimana caranya melindungi diri sendiri, Bu? Caranya adalah dengan kita mengetahui ilmunya dan dengan teliti. Kita harus teliti mana-mana yang itu kayaknya nggak masuk akal deh. Masa klik BCA dibalik jadi kilik gitu ya, KILK. Kan harusnya klik itu KLIK gitu ya. Oke, kemudian dengan orang lain adalah kita dengan peduli dengan melaporkannya kepada pihak-pihak berwenang sehingga akun-akun yang dia adalah alamat salah bisa langsung ditutup karena memang ilegal. Oke? Contoh modus phishing yang barusan saya dapatkan kemarin siang, tetapi karena saya perjalanan sehingga saya tidak balas itu. Ini ya, saya capture. Jadi ini tentang kartu prakerja, di mana di situ kita disuruh mengunjungi web, kemudian mengisi formulir, kemudian akan ada pemberitahuan melalui email dan nomor handphone. Dan diiming-imingi bantuan akan dikirimkan melalui rekening bank. Dan lagi-lagi untuk memuluskan kejahatan mereka meminta ini secara berantai dibagikan. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali yang nge-share ini. Dan saya pun dapat share-sharean ini dari grup teman-teman SMP saya. Saya sudah feeling sebenarnya kemarin, masa iya sih prakerja kok alamatnya VIP 66.fit? Bukannya prakerja itu punya alamat sendiri ya? Karena dia adalah bagian dari program pemerintah. Pasti alamatnya .go.id. Adik-adik juga sudah belajar kan ya, bahwa domain dari situs itu sudah diatur gitu kan. Nah, kalau pemerintah nggak mungkin dia pakai yang .com, apalagi ini .fit apaan kan gitu. Tapi saya baru sempat tadi pagi untuk mencari datanya, dan ternyata benar ini sejak tanggal 26 tercatat di beberapa
situs berita nasional bahwa ini memang modus untuk hoax ya. Dan saya melihat ini bukan hanya hoax, tetapi ini adalah sebuah modus untuk pencurian data. Nah, ketika saya klik di situ ada beritanya prakerja, kemudian dia alamatnya juga aneh. Kemudian saya cek, ternyata betul alamatnya itu yang benar adalah prakerja.go.id, bukan vip66.fit. Nah, ini jelas hoax. Bahkan kalau diperhatikan, hoax yang sebelumnya itu dia alamatnya VIP tetapi bukan 66 tapi 03. Sepertinya sudah di blacklist, kemudian dia mengeluarkan lagi alamat baru. Luar biasa ya jahatnya ya. Sehingga kita harus hati-hati sekali adik-adik. Nah, ini saya iseng ngecek dari 2 link yang di-share ya, yang ada di berita dan link saya sendiri tadi. Ternyata korbannya sudah banyak sekali. Sudah ribuan gitu ya. Jadi sudah, ini baru satu alamat yang saya cek, 111.467 orang yang dengan sukarela memberikan datanya ke alamat yang gak jelas. Sedangkan mereka berharap sekali dapat sesuatu gitu ya. Itu kan kejahatan sebenarnya. Jadi jumlah korbannya ini bisa jadi gak cuman ini ya, bisa jadi ini bisa, karena ini kalau saya klik alamat yang 03 ini ternyata ada juga seperti ini persis, dan ini counternya juga beda. Nah, saya sedih sekali melihat fenomena ini, sehingga bagi saya kita harus melakukan sesuatu. Caranya gimana? Kita bisa melakukan pelaporan pertama ke Google, karena Google ini banyak dipakai untuk orang browsing, sehingga Google akan mencoba memberikan firewall yang pertama ketika ada orang nyasar. Nah, saya tadi sudah melakukannya. Jadi saya melaporkan dengan memberikan URL yang saya maksud, yang salah itu yang sepertinya dilakukan untuk phishing gitu ya. Dan saya mencentang bahwa saya bukan robot, dan detail tambahan informasi saya adalah hanya ada satu situs resmi pendaftaran kartu prakerja, yakni http://www.prakerja.go.id. Nah, kemudian Google memberikan balasan seperti ini: laporan terkirim, terima kasih. Perhatikan, Google juga peduli. Silakan luangkan sejenak untuk bersuka cita karena Anda telah menjalankan peran Anda membuat web menjadi tempat yang lebih aman. Dan yang kedua, telepon atau kirim email kepada tetangga kerabat untuk memberitahu apa itu phishing dan cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, kita juga diminta untuk mempelajari lebih lanjut tentang perangkat lunak selain phishing itu tadi, karena ada perangkat lunak yang lain yang insya Allah akan kita bahas minggu depan ya. Karena modusnya nggak cuma phishing kan, tadi kan ada banyak modus tuh, 6 kan yang saya bahas di video ini. Sehingga kita melakukan ini karena kita peduli ya. Sehingga harus hati-hati. Ini juga contoh, ada layanan lain selain dari Google. Kita bisa melakukan pengaduan konten melalui laman layanan.kominfo.go.id. Kemudian kita bisa memasukkan klik ke sini aduan konten. Sayangnya tadi saya belum sempat mengentry karena kita harus register ya, dan saya terburu-buru waktu untuk membuat video ini buat adik-adik semua. Nanti insya Allah kita akan, atau adik-adik boleh praktek langsung gitu ya untuk melaporkan tentang alamat yang tadi kita indikasi sebagai phishing ke Kominfo, sehingga Kominfo akan melakukan pemblokiran. Oke, karena kita apa? Peduli. Kenapa? Karena kita semua punya tanggung jawab yang sama, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena di dunia IT ini ya, di dunia digital ini, semua serigala berbulu domba. Gak ada ceritanya yang virus yang langsung ngomong, aku virus loh, download dong. Aku phishing loh, silakan isi dong dengan sukarela. Gak mungkin. Kayak tadi, prakerja dijadikan sebuah alasan untuk pencurian data secara masif di negara kita. Oke, tetap tingkatkan kewaspadaan ya. Tetap pahami apa modus-modus kejahatan digital yang terus berkembang dari hari ke hari, sehingga kita bukan korban berikutnya. Saya akhiri video sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, jaga jarak. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.